Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 9 MTS Asada yang semoga dalam lindungan Allah taala. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pembelajaran materi akidah akhlak kita masih di bab 2 ya anak-anak. Di bab 2 yaitu tentang akhlak terpuji kepada diri sendiri, dan kita masuk ke pertemuan yang ke-6. Di pertemuan yang kelima kita mempelajari tentang berilmu ya, dan sekarang insya Allah kita akan mempelajari bagian berikutnya itu tentang kerja keras. Ya kalian catat di sini ya dari slide 3 saja kerja keras sampai slide di halaman 9. Ya insya Allah tidak terlalu banyak lah ya. Yang pertama, apa itu pengertian kerja keras? Jadi yang disebut dengan kerja keras itu bekerja dengan sungguh-sungguh, penuh semangat untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Itu. Misalkan ya ini hal yang sebenarnya mudah difahami ya. Misalkan kalian memiliki keinginan, memiliki cita-cita yang sudah kalian dambakan, selalu kalian misalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semangat untuk mendapatkan hasil tersebut ya dengan sungguh-sungguh, maka itu disebut dengan kerja keras. Berarti kalian berusaha. Misalkan kalian bercita-cita ingin jadi seorang dokter ya, ya jadi usaha kalian itu bagaimana agar kalian ini betul-betul ya menjadi seorang dokter ya, semangat belajar di SMA nanti dengan sungguh-sungguh, lalu persiapan nanti untuk tesnya juga luar biasa ya. Nah ini disebut dengan kerja keras ya. Bekerja keras bukan dilakukan terus-menerus sehingga melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ibadah sholat, puasa, zakat dan amal soleh lainnya. Bagi orang yang beriman, bekerja keras bukan untuk mencari nafkah saja, tetapi juga untuk menunaikan perintah Allah agar tidak menjadi seorang yang pemalas. Jadi bekerja keras itu bukan berarti hanya dia ini fokus kepada dunia, maksudnya begitu. Jadi orang yang bekerja keras, terutama orang beriman dalam hal ini, mereka tidak melupakan ibadah. Misalkan kalian punya PR dari guru ya, misalkan dari guru pelajaran akidah, matematika atau lainnya. Ini bukan berarti kalian fokus kepada pekerjaan rumah tersebut tapi lupa misalkan sholat, lupa ibadah-ibadah misalkan di bulan Ramadan saat kalian berpuasa karena kerja kelompok jadi gak puasa gitu ya. Itu bukan kerja keras yang benar ya. Kerja keras yang benar itu di saat kalian ya bisa menyeimbangkan antara tugas kalian sebagai siswa, misalkan kalian sebagai seorang siswa, dan juga kalian pun harus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, berikutnya ada dalil tentang perintah kerja keras yang sekalian baca. Yang pertama surah Az-Zumar ayat 39, Allah berfirman, "Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amilun fasawfa ta'lamun." Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian, kelak kamu akan mengetahui. Jadi di sini Allah memerintahkan manusia agar rajin bekerja, sungguh-sungguh jelasnya ya. Kemudian dalam ayat yang kedua atau dalil yang kedua bisa kalian lihat itu di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, "Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila salat telah ditunaikan atau dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, ingatlah Allah dengan banyak agar kamu beruntung. Jadi ini Allah memerintahkan setelah sholat Jumat, tidak hanya di masjid saja ya, maksudnya setelah itu silakan kalian bertebar, ada yang dagang, ada yang kembali ke pabriknya, ada yang kembali sekolah misalkan. Ini perintah kerja keras ya. Kemudian ada ciri-ciri atau bentuk kerja keras. Ini bisa kalian lihat, ada yang pertama tidak pemalas ya. Kemudian tidak menunda-nunda pekerjaan yang sudah disanggupinya, pantang mengeluh, selalu bersemangat, cekatan dalam bekerja. Kemudian yang terakhir, dia ini mandiri, tidak ada ketergantungan terhadap orang lain. Ini tanda-tanda atau ciri-ciri atau bentuk kerja keras. Kalau umpamanya orang yang malas itu kan selalu menunda-nunda, ya selalu mengeluh, terus dia itu tidak cekatan dan selalu ketergantungan dengan orang lain ya. Sedangkan orang yang kerja keras itu tidak demikian. Berikutnya anak-anak silakan kalian lihat
Cara-cara bekerja keras. Di sini ada cara-cara membiasakan diri untuk bisa bekerja keras. Di antaranya yang pertama, meyakinkan diri bahwa tanpa bekerja keras hasil tidak akan maksimal atau memuaskan. Meyakinkan diri bahwa bekerja keras merupakan usaha yang mulia daripada tergantung kepada orang lain. Yang ketiga, gemar berlatih, melakukan sesuatu yang bermanfaat di saat ada waktu luang. Yang keempat, menekuni suatu usaha yang dilakukan tanpa meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tidak menunda-nunda suatu pekerjaan atau tugas yang ada. Ini jelas cara kita bekerja keras, anak-anak. Yakinkan dalam diri kita bahwa tanpa kerja keras hasil ini tidak akan tidak akan maksimal, tidak akan memuaskan. Dan meyakinkan diri juga bahwa kerja keras merupakan usaha yang mulia daripada kita ketergantungan terhadap orang. Ya, lebih baik orang yang misalkan mencari kayu bakar setiap pagi, dia pergi ke gunung membuat tali atau tambang, dia jual hanya beberapa rupiah, ini lebih baik daripada meminta-minta. Ya, jadi hasil dari kerja keras ini betul-betul dihargai dalam Islam daripada orang yang meminta-minta. Dia meminta-minta. Kemudian ciri-ciri pekerja keras, ya di sini ya perilaku orang yang bekerja keras diantaranya adalah yang pertama, sangat menghargai waktu, tidak kenal menyerah dan mengeluh, semangat dalam bekerja, menyukai perjuangan hidup, tidak suka bermalas-malasan, dan menghargai usaha orang lain. Ini tipikal atau karakteristik orang-orang yang bekerja keras. Mereka itu selalu menghargai waktu, tidak mau waktu yang terlewat itu sia-sia. Dan dia misalkan kalau ada kesulitan tidak akan pernah menyerah, terus dia upayakan dengan maksimal. Ya, dan dia selalu bekerja dengan semangat, tidak pernah dia bekerja dengan dengan lesu gitu ya, kayak gak semangat, gak ada gairah gitu, kayak begitu. Tidak suka malas-malasan dan juga menghargai usaha orang lain ya. Yang terakhir di sini adalah dampak positif orang yang kerja keras. Di sini ada 6 ya. Dampak positifnya adalah hasil kerja keras itu biasanya lebih memuaskan dan lebih berharga. Terwujud pribadi yang tangguh, kuat dan mandiri, berpeluang dapat membantu orang lain, tahan banting, kehadirannya lebih dibutuhkan orang lain, dan terakhir adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah ridho. Nah, ini anak-anak penjelasannya ya cukup singkat ya, bisa kalian baca dan jangan lupa tulis rangkumannya, isi evaluasinya. Mudah-mudahan ya kalian bisa memahami ini karena memang tidak terlalu sulit ya untuk materi hal terpuji ini ya, berilmu, kerja keras, nanti produktif atau inovatif. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.